Salam sejahtera selalu bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Yuswanto, salah seorang pendidik di SMA Negeri 1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Siang ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana kita tetap sehat dan tidak terbayangi oleh ketakutan terjangkit COVID-19. Pada prinsipnya seluruh penyakit itu merupakan ujian dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap manusia itu memiliki cara bagaimana untuk menghindari penyakit ataupun mengantisipasi jangan sampai tertular sebuah penyakit. Setidaknya dalam kesempatan ini saya mau berbagi tips bagaimana sih seharusnya di masa pandemi ini kita bisa sehat walafiat selain aktivitas-aktivitas yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tentu saja protokol kesehatan harus tetap kita lakukan secara disiplin dimanapun kita berada, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan massa yang kurang begitu bermanfaat. Pastinya bahasa pemerintah adalah warga negara harus mengamankan dirinya sendiri secara bijaksana dengan tetap tinggal di rumah, mempererat ikatan batin bersama keluarga. Nah, nyatanya ada satu hal lain yang mungkin belum terpikirkan atau kurang kita perhatikan, bahwa benteng utama dalam tubuh seseorang agar tidak terjangkit penyakit apapun itu bentuknya adalah pola pikirnya. Bahwa seseorang itu bisa sehat atau bahkan merasa sehat kalau pola pikirnya pun juga sehat, tidak negatif thinking dan tidak ketakutan dengan membaca atau mendengar atau bahkan melihat berbagai rumor yang berkembang di media sosial maupun yang didengarkan secara langsung. Saudara-saudaraku setanah air, nampaknya kita mencoba untuk kembali kepada hakikinya sebagai manusia, bahwa manusia dibekali ataupun dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa pikiran dan hati. Pikiran kita tetap harus berpikir, karena kita masih hidup, berpikirnya yang realistis, logis, dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bila ada protokol kesehatan, ya wajib bagi kita untuk melaksanakannya secara disiplin dan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di sisi lain, untuk menghadang berbagai ketakutan, tentu salah satu benteng utama kita adalah hati kita. Maka ketika kita ketakutan akan sesuatu, biasanya itu justru kita akan terjangkit. Kalau kita takut dengan sesuatu, biasanya hal itu justru akan menimpa kita. Maka para motivator banyak yang bilang, beranikan diri Anda, motivasi diri Anda, hadapi segala ujian itu dengan ketegaran Anda. Tidak salah mereka. Tapi faktanya, kalau pola pikir kita tetap ketakutan, pola pikir kita skeptis dan tidak mau membentengi hatinya dengan sesuatu yang positif, tentu semua itu akan berbalik
menjadi sebuah serangan kepada diri kita sendiri. Maka yang patut kita lakukan adalah memotivasi diri kita bahwa penyakit itu di mana-mana selalu ada, apapun bentuknya itu. Tetapi kita tidak boleh takut dengan penyakit itu. Kita sakit, kita harus memotivasi diri kita untuk sembuh, agar supaya kita tidak berlarut-larut kesakitan. Kalau kita sakit kemudian kita memikirkan kita sulit untuk sembuh, maka disitulah letak kematian kita. Karena sejatinya sakit parah itu tidak hanya disebabkan oleh karakter dari penyakitnya, tetapi juga dari motivasi individunya untuk bisa sembuh atau tidak. Saya pikir dunia medis, terutama dokter-dokter yang berpengalaman, akan bilang seperti itu. Sakit Anda akan sulit diobati kalau pikiran Anda atau hati Anda merasa terbebani dengan sakit itu. Maka istilah saya di sini, belajarlah bersyukur dengan kesehatan apapun yang Anda miliki. Tetapi jangan ketakutan dengan penyakit apapun yang akan Anda hadapi. Karena penyakit itu bisa kita lawan, penyakit itu bisa kita hadang kalau di dalam hati kita itu juga memegang teguh prinsip bahwa kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu, maka penyakit itu juga tidak akan menjangkiti saya. Prinsip sederhana memang, tapi sulit untuk melakukannya. Percaya atau tidak, nanti Anda bisa buktikan. Ketika Anda mendengar tetangga terkapar karena COVID, tentu di benak Anda akan terlintas, kalau nanti saya seperti itu, maka saya juga akan mengalami seperti itu. Padahal sejatinya Anda harus berpikir bahwa ketika tetangga saya kena COVID, teman saya kena COVID, atau orang di sana itu kena COVID, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya saya tidak terkena COVID. Bagaimana saya merasa tetap tegar menghadapi COVID. Tentunya protokol kesehatan akan menjadi acuan pertama. Namun protokol kesehatan apapun bentuknya yang untuk digunakan menjaga kondisi kita itu belum seberapa bila tidak dibarengi dengan benteng dari hati kita. Saya yakin tidak akan terkena COVID kalau anjuran-anjuran pemerintah itu atau protokol kesehatan itu saya jalankan, saya lakukan dengan disiplin. Nah, itu suara hati yang terpikirkan oleh pikiran kita, otak kanan, otak kiri kita, kemudian diaktualisasi dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah sebetulnya fungsi utama manusia dalam menghadapi problema pandemi COVID itu minimal 3. Ketahui identifikasi penyakitnya, kemana saja dia menular, kepada siapa saja dia menular, atau kita bisa tertular lewat apa, itu layak untuk diketahui dan dipahami bagaimana prosesnya. Yang kedua, anjuran apa saja yang patut dan layak kita disiplin melakukannya. Jelas di sini sudah ada. Kemana-mana harus pakai masker. Kita terbiasa mencuci tangan kita. Kita biasa menutup mulut kita dengan masker. Kita jaga jarak untuk menghindari interaksi langsung yang berdekatan, dan yang pastinya kita tidak pergi kemana-mana, atau istilah teman-teman kita di lapangan ada work from home, kita bekerja di rumah, ya kita lakukan. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membentengi hati kita dari ketakutan-ketakutan akan COVID. Perbanyaklah beribadah, perbanyaklah beramal, dan berpikirlah positif tentang kehidupan.
Gunakan energi dalam pikiran Anda itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan kepikiran tentang COVID. Kalau Anda kepikiran terus tentang COVID, maka itu akan menjamur dalam benak Anda, maka sangat mungkin pada akhirnya nanti Anda akan tertular COVID dengan sendirinya. Karena dari rasa takut yang sudah ada dalam pikiran hati Anda. Maka saatnya sekarang kita bebaskan pikiran kita dengan berkarya. Kita bebaskan pikiran kita dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pekerjaan, untuk keluarga yang nantinya tentu akan bermanfaat. Pastikan bahwa Anda tidak ketakutan karena masa pandemi COVID, tapi justru di sana ide-ide brilian akan muncul dari pikiran Anda karena suara hati Anda berteriak. Kita dikaruniai Tuhan dengan segenap berkah pikiran dan kekuatan hati yang teramat sangat tak terlawan. Kenapa kita mati karena pikiran tapi tidak menggunakan hati kita yang sebenarnya? Karena senjata kita sejatinya adalah hati kita. Pengendali sistem pikiran kita adalah hati kita. Pengendali sistem perilaku kita adalah hati kita. Maka pengendali hidup kita adalah hati kita. Hati kita bersih kalau kita tawadhu. Hati kita bersih kalau kita beriman dan bertakwa pada yang kuasa. Segala sesuatu kembali kepada Anda. Berpikir positif, motivasi diri Anda tetap sehat, dan ingat, Tuhan Maha tahu segalanya. Apa yang Anda lakukan, itulah yang akan Anda panen kelak di kemudian hari. Semakin Anda ketakutan sakit, maka akan sakitlah Anda. Tapi ketika Anda tidak takut dengan sakit itu, tetapi tetap disiplin menjalankan apa-apa yang perlu dan patut dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, maka COVID tidak akan pernah mendekat kepada Anda. Lakukan sesuai kemampuan Anda, perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah beramal ibadah, karena di sanalah kita menjadi makhluk yang benar-benar sempurna. Demikian pengalaman yang bisa saya sampaikan sedikit kepada saudara-saudara setanah air. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk diri kita semakin baik dalam bertindak dan melakukan aktivitas positif lainnya. Semoga Tuhan selalu memberikan segenap kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua, meski di masa-masa yang butuh ikhtiar tinggi. Indonesia Raya tetap merdeka. Warga negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya, karena Pancasila adalah falsafah hidup negeri kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ucap kata saya. Mohon maaf dan dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.